يا إمام الرسل سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Shadaqallahul azim. Marilah jamaah kita bersama-sama mengaturkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mencurahkan nikmat yang begitu banyak. Di antaranya nikmat yang 5, sehat, cukup, luang waktu, muda, kekayaan, terutama nikmat iman dan Islam, dan nikmat ketaatan, sehingga dengan nikmat tersebut Allah mencurahkan ridho dan ampunannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Juga lisan kita tidak lelah untuk mengaturkan salawat serta salam kepada Nabi terakhir, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak dari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh pengikutnya, dan umatnya yang mutaba'ah kepada ajarannya. Mudah-mudahan kita diakui umatnya kelak dari kiamat, mendapat syafaatul udma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tak terasa ya Pak ya, Ramadan yang kita tunggu sudah jadi sejarah. Sekarang sudah masuk di bulan, awas, tos Julhijjah dari Sawal Pak ya, keberapa Pak? Ayo ngitung ngelain langsung set, nggak apa-apa, ada nanya saja. Kalau di perhitungan teh kayaknya 16 Pak ya. Ibu-ibu udah ngitung langsung pede 16. Udah pede bang ulang sih salah, nggak apa-apa. Hadisnya sudah kita ketahui bahwa siapa yang bulan Ramadan saum 1 bulan, kemudian diikuti saum 6 hari di bulan Syawal, karena kasyamid dahri, maka sama seperti saum 1 tahun. Amin yakin? Bapak dan Ibu sudah. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sebagian. Ada waktu 13 hari 14 Pak ya. Ada, mumpung ada kesempatan. Nah, cek bapak teh ada sunat, tuh kan sunat mah diganyar pahala, teu diganyar ge teu nanaon, da milihna naon? Teu nanaon, milihna apa jadi teu nanaon. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa mengamalkannya Pak ya. Jamaah rahimakumullah, berhubung waktu sekarang itu jam 6:04 suruh menunjukkan Pak bahwa detik ke detik berganti ke menit ke jam itu kita lagi menuju pertemuan dengan Allah. Maka Allah menyeru dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan, hei manusia, innaka kadihun ila rabbi, sungguhnya kalian bekerja keras menuju Tuhan.
kadhan famulaki, pasti kamu akan menemuinya. Suatu saat kita akan dijemput pulang. Ada yang sudah mempersiapkan dari sekarang untuk pulang. Ada yang sabeungan awe rek balik mah. Padahal logikanya Pak, mungkin di sini nggak asli. Ada yang asli sini Pak ya, ada yang enggak. Mohon maaf. Contoh misalkan ada yang mudik ke Subang misalkan. Ada nggak Pak saat mudik yang tidak persiapan untuk mudik? Kayaknya Pak nggak ada Pak ya, pasti dipersiapkan. Sehingga kata Bang Haji Roma Pak, Bu, kalau mau mati, mau wafat tidak dipersiapkan pembekalan, namanya nekat. Allah padahal sudah memberitahu bahwa yang hidup itu akan wafat. Saat wafat itu dihidupkan. Sehingga dalam tafsirnya itu manusia harus sadar bahwa kita ini lagi menuju untuk pertemuan dengan Allah. Untuk apa? Allah memberitahu akan membalas amal yang salah dengan berlipat ganda, amal yang soleh dilipatkan, amal yang salah sesuai dengan keburukannya. Diulang. Jadi Allah sudah mempersiapkan balasan. Amal soleh dilipat gandakan, amal salah sesuai dengan kesalahannya. Itu keadilan Allah Pak. Cek Sunda mah untung amal salah mah teu dilipatkeun. Sehingga dalam Al-Qur'an man jaa bil hasanah falahu asru amsalihah. Satu itu dibalasnya 10. Tapi kalau keburukan setimpal. Allah sudah memberikan bocoran bahwa inna ilaina iyabahum. Kita ini akan kembali kepada Allah. Banyak ayat yang memberikan bahwa kita akan dikembalikan. Kita akan diberitahukan amalan yang telah kita lakukan. Maka dari itu Allah memberikan modalnya. Nih, ruh saya masih berikan kepercayaan. Itu untuk beramal. Ya. Makanya ada yang bekerja keras berbuat amal salah. Ada yang bekerja keras berbuat amal saleh. Contohnya begini. Orang-orang pintar yang mencuri Pak, kira-kira kerja keras tidak Pak untuk mencuri? Kerja keras Pak ya? Kumaha cara nipu ya? Ciga teu nipu padahal nipu. Aya we ayeuna mah ya korupsi nanti bahasa nanti naonnya? Gravitasi gitu Pak. Gratifikasi. Kan cik orang Sunda mah naon coba cik Pak, gratifikasi naon Pak? Pan abdi mah cenah teh sanes korupsi tapi ku KPK beunang. Berarti namanya maling teh apa? Dia kan bekerja keras kumaha supados lolos agar tidak terlihat mencuri. Ya, dia kan bekerja keras amal salah. Dia bekerja keras agar tidak ketangkap. Boleh dia lolos di alam dunia, di akhirat tidak akan lolos. Kenapa sekarang ada halal bihalal tadi oleh Pak Ustaz disampaikan? Mohon maaf dan minta dimaafkan. Ya, agar tidak saling menuntut di sana. Karena yang bisa membalas adalah amal soleh kita untuk membalas keburukan nanti kelak. Diulang Pak. Jadi ada yang bekerja keras amal salah, ada yang bekerja keras amal soleh. Seperti sekarang ini kerja keras nih, maksakan tunuh ge kerja keras, akan lihat balasannya. Maksakan ayeuna mungkin kegiatan ditunda dulu, ibu nyuci atau masak, dia bekerja keras. Seorang ayah berangkat pagi pulang sore, bekerja keras amal soleh, akan Allah berikan balasan. Yang berangkat haji dia bekerja keras nabung ya 100.000 200.000 ketok palu kemana berapa sekarang 9. Bekerja keras Allah akan berikan balasan.
Ada yang bekerja keras, sikut sana, sikut sini, tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Apalagi sekarang detik-detik pileg, detik-detik. Aduh, ibu langsung janji sana, janji sini. Nanti gimana nanti? Ya, ternyata berbohong. Oke, dunia lolos, akhirat. Ya. Keadilan saja, mahkamah saja suka ada yang tersuap oleh keuangan. Tapi malaikat tidak bisa disuap. Misalkan kata orang kaya, tenang, saya kan orang kaya nih. Nanti saat saya masuk alam kubur, saya akan suap di malaikat. Siapa bu? Nah, bapak-bapak ngaharulang itu ya, pohodo ya, tanapi barobo. Di alam barja malaikat siapa? Malaikat, tenang, malaikat nih uang nih 3 miliar. Enggak pak, enggak perlu. Dia butuh. Maka dari itu bersungguh-sungguhlah beramal soleh. Ya, sehingga judulnya sekarang pak, banyak jalan menuju surga. Nah, langsung ke judul, banyak jalan menuju Allah teh tos maparin bocoran, sudah memberikan bocoran. Yeuh pisur ini jalan surga, cek Sunda ieu pi surga, ini jalan neraka, ieu pi neraka. Allah memberi nih akalmu nih, silahkan kamu pilih ya. Jadi ketika nu kedul-kedul tong nyalahkeun Allah, nah teu ngaji ku Allah abdi mah, nah maling ku Allah, perbuatan buruk disandarkan kepada Allah ya. Allah sudah memberikan akal kepada kita, meskipun itu perbuatan-perbuatan, tapi Allah memberikan akal berpikir. Di antaranya, ya ayuhannas absus salam, hai manusia tebarkan salam. Bapak Ibu, salam di sini bukan hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita ini menjadi keselamatan? Apakah kita ini menjadi rahmat, berkah bagi yang lain atau tidak? Kalau hanya salam saja, Pak, sekarang banyak bangsa itu ngucapin salam. Assalamualaikum. Araya cenah hiji namanya. Assalamualaikum. Dua. Waalaikum. Tiga. Sepi. Ternyata assalamualaikum nate untuk menguji sepi apa ternyata sepi. Nyana kunci, Pak. Didobrak tuh pak, ucapannya salam, harta orang lain hilang. Makanya ketika kita ngucapin assalamualaikum, keselamatan engkau saya jamin dari keburukan saya. Engkau assalamualaikum beres ngaji ngomongkeun kagorengan kumaha. Makanya orang lain harus selamat pertama dari mata kita pak. Jangan orang lain sakit dengan pandangan mata kita, jadi penyakit ain. Makanya mohon maaf, jangan muji terlalu berlebihan, termasuk kepada anak. Biasanya anak lagi sehat-sehat, ujug-ujug gering atau pugu-pugu, itu biasanya penyakit ain tanpa disadari. Biasanya seorang ibu sok getek, pandangan itu ceklek foto murang kali, disare di Facebook, di share, itu tulisannya sare pak ya, di share kan, ya. Kita kan tidak tahu pemata orang itu matanya apakah ada hasud atau tidak. Ya. Biasanya itu ada yang hasud, makanya tidak semua nikmat itu harus ditampakkan, takutnya ada yang hasud. Makanya kalau ada anak, misalkan anak kita nih sehat, masya Allah, tabarakallah, pintar, masya Allah, tabarakallah, imuni cuantik, bisa jadi perkataan itu. Ya. Jadi mata kita harus jadi selamat buat orang lain. Ulah imannya pemajikan batur pelong we di kerhajatan. Nyawa pemajikan orang di sisiun melong we gitu, atau kepanggil salakina digambleng kan. Tapi paseun batur. Harus selamat. Ya. Misalkan kita silaturahim ke rumah tetangga, jaga mata kita, ulah sakala dipelong di imahna. Kuriling we mata. Ada kejelekannya disebar-sebar, berarti tidak selamat dari mata kita orang lain. Kalau hanya assalamualaikum itu anak muda, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Cuma mohon maaf pak, tong gancang teuing banyak miku, nah miku.
tenang atau reka mana assalamualaikum atau asal rek salamun alaikum rek assalamualaikum ngantong teh miku mata ya miku mata ya hartosan tapi samu alaikum ya banyak diulang Pak. Jadi kalau hanya mengucapkan salam itu mudah, ini penerapannya Pak. Tapi jangan serarti ngestu abdi mah moal assalamualaikum nu penting mah eta we aplikasi, bukan begitu maksudnya. Assalamualaikumnya ditambah di tafsir. Yang kedua, ketika kita mengucapkan assalamualaikum, orang lain harus selamat dari telinga kita. Jadi tidak semuanya yang harus kita dengar disampaikan lagi Pak. Kita dengar berita nih, ucu apal tuh artis eta cenah enak cerai, padahal belum tentu benar Pak. Jadi tidak semuanya yang harus kita dengar itu harus kita sampaikan lagi, apalagi yang belum tentu benarnya. Maka berita itu harus benar, akurat, lengkap. Dalam benar pun kita sebarkan tujuannya apa? Kan ada Pak, tujuan untuk menyampaikan berita itu untuk menjatuhkan. Misalkan gini, ngarang ini. Seorang istri mempunyai mantan Pak, nikah dengan orang lain, meureun aya perasaan kene Pak, mantannya teh kumacaran supaya rumah tanggana ruksak kawin deui jeung manehna. Dia menikah lagi dengan dia sebarkan berita, matanya lihat misalkan suaminya ngebonceng Pak, ngebonceng apa parem ceklek kupana ceklek gitu, sebarkan bisa jadi kan terjadi bapak selingkuh ya buktinya dia membonceng padahal suaminya apa gojek kan gojek nggak bonceng menyerek di panggul. Bagi orang yang tidak hati-hati mendengar berita bisa jadi rusak rumah tangga lo sendiri Pak. Makanya harus jeli siapa nih orangnya. Kalau orangnya dewa, tahu dewa? Gede wadul, gede bohong, jangan dipercaya Pak. Ya. Jadi harus percaya pada siapa? Ya kepada suami, percaya tinggal mati. Jadi telinga ini harus jadi selamat orang lain dengan telinga kita. Lebih aman kalau dikira-kira beritanya belum benar akurat lengkap, dalam benar akurat lengkap pun kalau tidak ada manfaatnya kenapa harus disebarkan lagi? Apalagi yang fitnah. Bentar lagi lihat Pak. Ya, dulu mau pilpres, pilbu, pilkada biasanya suka ada berita hitam. Membohongkan sana sini biar menjatuhkan, itu ada pertanggungjawabannya pada hadapan Allah ya. Tidak perlu menjelek-jelekan Pak. Contoh sekarang nih akan ada pilpres Pak ya, Bapak milih A terkadang jelek-jelek B, tong milih B mah anu. Dan sekarang mah sudah ada jejak digital Ibu, diulang Pak, sudah ada jejak digital, tinggal HP-nya ada kuota. Cuk pamin cenah aya jejak digital ti koyong apa pimpinan nu ayu nu sekarang. Ini teh muncul nyarekan ka Pak Amin padahal naon HP-na teu aya kuotnya malah muncul. Lihat jejak digitalnya ketika akan nyalon, ketika sudah memimpin, lihat saja. Ah cenah mah omongan lagi omong doang. Kita sudah lihat. Ya. Jangan percaya orang lain, kita lihat jejak digitalnya. Telinga jangan sampai disebarkan oleh lisan kita yang belum tentu benar. Mangga we lihat jejak digitalna kumaha. Ya. Sekarang kan orang banyak yang berbuat baik Pak, memberikan beras Pak ya. Memberikan beras, memberikan minyak, simpannya fotona. Nah, meri aya fotoan. Ya. Bu DPR, bu naon. Eta we meri 5 tahun sekali. Pas bade naon? Allah tahu nggak tahu Pak tujuannya apa? Itu abdi mah ikhlas nggak apa-apa dah. Ikhlasnya dengan Allah bukan dengan orang Pak. Jadi kan ikhlas mau ngajawab Bapak teh ikhlas saya mah. Tanu ikhlas mau ngajawab gitu, nggak akan dijawab biasa. Karena hubungannya ikhlas mah dengan siapa? Ibu memberi ada yang muji nggak ngepek, ada yang nyela nggak ngepek, dibilang nggak ikhlas nggak dijawab, kenapa ada dengan Allah? Diulang Pak. Jadi salam keselamatan dengan telinga. Ketiga, orang lain harus selamat dari lisan Pak. Orang lain selamat dari mata kita, orang lain selamat dari awas mulut.
Biasanya ibu-ibu mulut emer teh. Ibu-ibu di sana, ibu-ibu jangan tersinggung. Ibu-ibu di sana, bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana. Udah di sana, ibu-ibu tadi di sini. Tapi yang nggak merasa biasa, wae enggak ya? Iya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Biasanya ibu tanpa sadar sok muka aib suaminya, Pak. Arisan, padahal assalamualaikum Pak bade arisan heula. Padahal ngomong assalamualaikum teh. Maksudnya Bapak selamat nih dari kejelekan saya. Ngobrol Pak arisan ibu. Nah, biasanya berbicara baik itu kuatnya sekian jam atau sekian menit. Beres arisan. Ibu, Bapak kerja di mana sekarang? Alhamdulillah, Bapak berangkat pagi. Ibu mah bersyukur punya suami teh. Salaki abdi madaya Allah tangan sare. Manci, kira-kira itu suami siapa? Itu suami siapa? Suami kita. Berarti yang menjelek-jelekin siapa? Ya dirinya kan suami itu. Huna libasul lakum wangtum libasul lahun. Ini tanpa sadar. Itu seakan-akan tidak dosa. Ya, hati-hati. Suami harus selamat. Begitupun tetangga, begitupun anak. Ya, harus selamat dari lisan kita. Beres tuh. Harus selamat dari tangan. Ieu panangan tong main rual rawel. Cukat cokot cunak canak nu sanesakna. Tetangga punya pohon buah. Ya, ngagara rantu ngara rasa. Ya. Api-api naik mobil truk kagupak we sarang kubra udah tuh salah api macam salah mobil. Allah nggak bisa dibohongi. Cek tatangna ka mana buah rek dipanen teh aya. Berarti tidak selamat dari tangan kita. Dan mohon maaf nih yang bagi yang ditakdirkan memiliki luas tanah, hati-hati jangan bersyukur ketika tanah kita jadi bertambah. Asalnya misalkan 25 tumbak. Ketika diukur kok jadi 27. 2 tumbak itu punya siapa? Hati-hati. Itu kan gak mungkin pindah sendiri Pak. Oh ini cina pindah sorangan. Dina pindah sendiri lagi dipindah kendoi. Misalkan pergeseran tanah. Maka dia akan memanggil. Sini Pak, kok saya jadi 27 tumbak? Saya kan 25 tumbak. Gak pingin dia gak selamat dari tangan kita. Dia ukur lagi harus 25. 2 tumbak berarti milikmu. Bukan sebaliknya. Kita punya keluarga. Ayah ibu kita memiliki tanah yang luas. Oh, nu hawak-hawak dirarobah tanahna. Lolos di dunia, akhirat gak akan lolos. Harus selamat dari apa? Tangan kita. Tong suntrak sintrek mun sanes sintrek. Ya. Imaya cak-cak. Cak-cak boleh dibunuh ya Pak ya? Oleh dibunuh. Iman tidak dilarang dibunuh sirem kerjalan-jalan benernya ahate Pak sirem teh jalan-jalan menjeng anak incuna oh kabriki jalan-jalan ieu panangan goblok berarti sirem tidak selamat ya. Kepada orang ada anak tetangga kepret suami kepada istri gaplok. Ada apa suami yang ringan tangan. Sekarang mah kebalik. Istri yang ringan tangan kepada suami. Mentang-mentang istrinya kerja, suaminya enggak. Dunia terbalik. Ini mah nyuh kopi teh sanes istri suami. Papa kopi. Kapan istri nu kerja tuh. Jadi kayak keset dibalik kayaknya. Papa tolong bukakan sepatu. Papa tolong cuci, Bapak tolong ini, tolong itu, kembali. Hati-hati tangan. Ya. Jangan orang lain tidak selamat dari tangan kita. Sekarang kan ada orang lain yang selamat dari tangan, contohnya pencuri motor. Ya banyak. Culang cileng, nyana kunci teh, tidak selamat dengan tangannya. Harus selamat dari kaki kita. Tong tujang tajo muka pantokku sampean atau ruksak pulang dari masjid senal kita hilang pakai senal batur atau batur hilang ke urang
pajarkeun teh mah rizqu minallah pan cik keneh ngadoa Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anjilhu langsung kabul pajarkeun teh dari rumah pakai sena swallow pas swallow teu aya ya Allah nuhun terus jadi new era aja ayeuna mah cik kira-kira dari langit punya orang lain jelas punya orang lain atuh batu leungit senana ku sabab urang berarti tidak selamat dari apa dari kaki padahal di masjid kan assalamualaikum harusnya assalamualaikum makanya ya nitip kepada pengurus kan biasanya suka ada pergantian ya pengurus itu kan pergantian 3 tahun ganti pengurus Pak ya 5 tahun ganti pengurus gitu kan kalau di masjid ataupun di RT di RW Pak ya ini RT ganti kamu ya RT berapa tahun pergantian RT 5 tahun hati-hati Pak itu teh sok hoyong ngomong RT kamari mah RT kamari uduh teh mendingeuna renyah apa eta nu meunang teh eta deui eta teh pengeunah Pak ngomong ya Allah astagfirullah mata tenang abdi sok ngabelak ya Pak teh yang mendapat bantuan ini tentang salam Pak ya sebab harga diri itu gak boleh direndahkan temenang di bibirang aib ya. Yang kebagian bersyukurlah yang tidak bersabarlah tong akan nyalahkan RT atau nyalahkan RW segala rupa pun sudah ditakdirkan mungkin belum takdirnya sebab tugas yatim cuma nih kumpulkan kakak kasih ya gitu kan nanti dari atas dari pusat tau ngaku goreng intinya mah misalkan pengurus RT pengurus RW bentar lagi kades habis digogoreng kita tepap mohon maaf iya orang belajar buta dari keburukan orang lain belajar tuli yuk dari mendengar keburukan orang lain belajar bisu yuk dari memburukan kejelekan orang lain. Makanya orang baik itu sulit mencari keburukan orang lain karena lihatnya kebaikan-kebaikan. Tahu keburukan pun mungkin secara nasihat, secara langsung. Ya. 4 mata atau lewat WA, bukan disebar di pes. Jamaah rahimakumullah, absus salam. Ya, apakah keluarga kita selamat dari kita? Apakah adik kita selamat dari kita? Assalamualaikum pek teh, nu jadi dulur teh Pak. Teboga beas acan ari ngucapkeun assalamualaikum padahal namun betul assalamualaikum berarti ketika tidak punya beras kita beri makan ketika kita assalamualaikum dia tidak punya pekerjaan kita kasih pekerjaan ya, kenapa sekarang banyak pencurian Pak pekerjaan susah ya, nu aya gede PHK penyempitan pekerjaan Pak ya ya iya kan? Mohon maaf Pak, kalau lapar maaf bisa ditunda Pak. Duaan nu bisa jenis sajian mah baradisa Bu. Berapa kuat puasa Pak? Sabulan kuat? Kita kuat anak kita Pak. Awas hati-hati. Kita mah kuat puasa anak kita. Maka lihat Sadina Umar. Ketika berkunjung ada nenek-nenek Pak ya. Lagi apa? Lagi masak. Masak na ngabebenjokkeun budakna. Padahal nu dipasak naon? Cai bat. Ngabebenjokkeun. Deui ka Umar langsung manggu. Ya. Jadi jangan cukup assalamualaikum. Assalamualaikum. Tetangga imah rek runtuh hare-hare. Ya. Kita bantu sana, bantu yang jauh, dibantu-bantu yang dekat. Kamu teh kenapa tidak sekolah? Enggak ada biaya. Padahal kas banyak misalkan. Ya. Kan kita gunakan untuk kemanfaatan umat, kemaslahatan umat. Sing salametnya enggak cukup demikian. Ya. Dan masih banyak dalam kehidupan tentang selamat. Yang kedua, it'amut ta'am. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih bagus memberikan kenyang kepada yang lapar Pak. Makanya mohon sekarang sudah viral Pak seorang pengusaha itu membangun masjid di mana-mana katanya. Mungkin yang sudah nonton videonya Pak. Ya. Bisa jadi hajinya mah sekali Pak. Tapi anfa'uhum linasnya yang banyak. Jadi ada yang untuk individual,
ada yang kemaslahatan umat, padahal Nabi memberikan bocoran khairun nas anfa'uhum linnas. Misalkan gini, kita ini sudah haji 1 kali, kita bukan pembimbing, kita lihat, tanya ke diri kita, ini lebih manfaat mana? Manfaat haji lagi, manfaat di masyarakat. Kita cari ini di RT berapa ini, kita lihat ada gak yang tidak bersekolah. Ada yang sekarang, oh tidak sekolah, manfaat gak? Dek, kenapa kamu tidak sekolah? Bukannya gak pingin pak, sekarang biayanya mah. Kita punya channel misalkan sekolah gratis atau yang ada biayanya murah. Sekarang SD berapa juta pak masuk? Misalkan ya beda-beda pak, mohon maaf ya, beda-beda. Misalkan di negeri ya, negeri kan kalau SD itu murahnya paling untuk pakaian pak ya, paling 600.000 pak. Kamu sekolah 6 tahun, genep 100.000. Kira-kira Rasul bahagia nggak pak? Tuh, saya berata. Lamun haji 40 juta tadi, potong genep 100, masih ada sisa kan? Ngeriling lagi pak. Oh, uswat ini masjidnya sudah bagus. Kita cari, kenapa nggak kerja? Aduh, sudah di PHK. Mau bekerja apa? Saya mau jualan baslu. Modal berapa? 2 juta. Beri modal pak. Beri modal 2 juta. Anggaplah contoh nama bere injem, ngantong di bungaan atau tari-hari nginjem di bungaan pak. Dia 2 juta. Anak berapa? 5 pak. Berapa orang kita yang beri makan pak? Suaminya, istrinya 2, anak 5, 7 orang kita beri makan. Amut to'am 2 juta. Saya sakeneta pak. 40 berapa juta lagi. Kuriling deui, maka jauh-jauh kali kampung ieu kurilingan. Imah rek untuk kira-kira berapa manfaat? Khairun nas anfa'uhum, dia sudah mendapat predikat. Jangan salah tafsir. Kecuali bagi yang misalkan yang pembimbing kan otomatis, ataupun umroh misalkan. Kita umroh kedua kali. Kan wajibnya 1 kali kan? Umroh kan beda sedikit, ya. Kita cari yang lebih bermanfaat. Amut to'am. Ya. Logikanya gini pak, bapak pernah lapar? Pernah pak ya? Kalau diberi makan dengan nasi, kemudian bala-bala 1, nikmat gak pak? Kenapa? Daker lapar pak, daker lapar. Ya, makanya orang lapar itu doanya, subhanallah. Ya, makanya ada zakat kemarin pak ya, ada zakat. Ya bagi kita mungkin anu kerjelas per bulana, coba bagi yang makan enjing teh kumaha enjing pak, dah anu kitu atuh pak. Enjing tuang jeung naon kumaha enjing wah mikiran makan dinten enjing kan. Kita mah bukan besok lagi, tahun depan pun beras masih numpuk ya. Jadi amut to'am dari keluarga dulu, keluarga, tetangga dekat ya. Keluarga itu 2 pak, makanya tanyakan kabar. Makanya pernah ada yang minjem pak, minjem kepada ulama, yang nangis itu bukan yang minjem, malah yang dipinjem pak. Kenapa sebabnya kira-kira? Saya tidak peka ya, saya tidak peka. Seharusnya jangan menunggu engkau minjam, saya teh kepekaan kepadamu teh. Kan minjem teh isin tuh bu. Ibu pernah minjem bu? Bu barobonya. Ibu pernah minjem nggak bu? Kalau minjem coba isin apanya lalu pak? Isin pak. Mata lamun beri pinjaman ya Allah, pahalanya besar. Apalagi kepada saudara nitip. Amin, saya diulang-ulang. Amut to'am itu kepada saudara. Cik lah tuh ngeclok bea seleter mah tong dihutangkeun atau kepada saudara mah. Ya. Harus peka. Makanya cek sunama kedah silih anyangan meh tahu kabar silih anyangan teh lain. Ya. Tong setahun sekali. Gak tahu di sini suka ada saling mengirim rantang pak. Tapi bapak emut ingat dulu waktu anak-anak suka ada apa ya orang tua kita? Itu mohon maaf pak, itu bukan saling tukar, diulang pak. Itu bukan saling tukar makanan, awas. Memberikan makanan, siapa tahu tetangga belum punya untuk makanan besok. Ya punya, bu,
ibu-ibu di mana-mana ngobrol loh nya. Ibu-ibu di ditu, bukan ibu-ibu di sini. Di ditu, itu wantu nyebat di dia, di dia mata ayah, di ditu. Ya, wallahi dia mata ayah nu ngarob pami ibu-ibu di ditu. Heureuy nya punya, diulang. Nitip Pak Bu, nitip kepada saudara. It'amu ta'am itu kepada saudara. Buat apa Pak kita dipuji-puji ku batu? Si itu mah dermawan, cek tata cek dulu teh pret. Diinyuman ke meneh hese, diteleponan teu diangkat. DWA teh jauh. Jangan kalah sama Rapi Pak. Rapi teh sudah jadi booming kebaikannya Pak. Ya. Satu-satunya artis cek sahabatna Pak. Anu ditelepon namun teu dijawab, nelpon balik Pak. Pak kalau telepon orang nelpon balik tuh Pak, lebar kuotanya. Dia kebutuhan menelpon deui kan gitu. Rapi mah Pak jika ditelepon nelpon balik Pak. Dia dijawab Pak. Nu paling menyakitkan mah Pak, ongko dijawab nya biru Pak, birunya. Tapi balasan. Sakit hati nggak Pak? Sakitnya tuh di sini Bu. Jadi Bapak harus memberikan kepastian. Terutama kepada saudara. Mohon maaf Pak. Gini Pak, kenapa Amin suka menegaskan kepada saudara? Kita belum begitu membutuhkan saudara dekat itu Pak, karena kitanya lagi ada Pak. Kitanya lagi ada di atas, kitanya lagi punya jabatan, kitanya lagi sehat. Allah itu mudah Pak, mengambil sehat jadi sakit mudah, mengambil ada jadi tidak ada mudah, ya, mengambil pejabat jadi rakyat mudah. Bagaimana kalau kita jelek dengan saudara? Mohon maaf Pak, kalau saat kita meninggal nanti saudara dikasih tahu nggak Pak? Tahu. Kasih tahunya WA, telepon atau didatangi? WA, di WA terjawab di kumaha? Telepon terjawab. Amin yakin saudara didatangi Pak, kalau dekat. Ya, dulu pernah ada misalkan saudara yang wafat, itu dong Kang. Pak Ustadz tangdugikeun kasih abah, si Uwa wafat, tuh kadulur mah Pak. Itu tangan udah diketokan pantonnya jijik tuh. Hah? Ente nya tetangga mah ya, paling peseper ya. Iya tuh tetangga mah, wargina mah. Bayangkan kalau tidak baik dengan saudara. Mau datang saya mah antep petina manis sorangan. Mungkus sorangan. Ya, makanya sosial Pak. Ya, makanya orang kaya itu yang kerasa. Ya, it'amu ta'am itu pun sekemampuan Pak. Abdi mah isin rek maparen makan teh abdi ngansa ukur bala-bala. Ari ayana bala-bala, ayana bubur duka, ayana duka bubur, duka naon duka teh aya terang. Ya, it'amu ta'am kan? Ya. Kalau sedikit gimana? Makanya ibu kalau misalkan nih sekarang ada makanan yang booming teh apa? Adanya satu Pak. Anak kita mohon maaf kalau tidak bisa membagi tong di ameng-ameng, cek Sunda mah ameng-ameng naon tong ngan biasana budak masuk hoyong gitu, ibu-ibu ke katepaan ku budak, bapak-bapak pamer budak. Amin dulu nuju anak-anak mun lebaran patemong-temong naon Pak, baju keur budak Pak, keur budak karita mata loba ibu-ibu katepaan ku budak. Jadi patemong-temong merek. Tah merek anu bapak-bapak ge sarua eta make sarung teu beres-beres. Dan merekna mana merekna ieu teh, mana merekna ieu teh. Hoyong katingali eubhaeusna. Wodimar hoyong katingal. Wah, itu kan rada beda kelasna Pak, lamun baeus rada beda. Gagahna rada beda. Wah, mata loba nu bapak-bapak katepaan budak, ibu-ibu katepaan budak gitu. Ya, meuli we terus ayo padahal tinggal ari ustaz sarungna ngilinting ka ustadkeun padahal mah. Atoheun. Ya, nitip Pak Bu dengan keluarga, ya. Kita punya milik, kita telepon.
kadar yuk ngaliwat yuk gitu. Atau minimal Pak nitip dengan saudara itu 2 Pak, harus datang itu lagi mendapat nikmat, misalkan lagi punya hajatan teh ke hadirnya abdi nyepitan murang kali, sesibuk apapun mohon maaf datangi Pak. Ulah loba, aduh abdi mah sibuk. Bayangkan gini Pak, bayangkannya gini, kita yang punya acara Pak, kita yang punya acara misalkan tadi kan contohnya kita nih adiknya, kita nyepitan hitanan anak, kita kasih tahu ke kakak, kak anjing hadirnya pun anak dihitan, ternyata gak hadir, kumaha perasaan kumaha Bu? Ibu tetos masak tos naon ya? Itu nggak jadinya gitu. Ulah merasa benar dengan asas ibu. Imah rekening tengirim gitu. Amplop daya padahal dihitan kan seumur hidup sekali Pak nya. Nah, ini dihitan 2 kali Ibu, Bapak. Balikannya gini, sok bayangan kita yang punya acara batur madara ratang ari dulu reuih hiji acan. Kumaha Pak Bu? Sakitnya tuh di sana. Ya makanya mohon maaf dengan saudara itu. Ya, lagi manis usahakan datang. Sibuk pun minimal pagi sibuk, siang sibuk, sore besoknya. Ya. Itu tong ngabururudu, nah itu nanti datang jiji aja. Bilih dibalas. Cek dek besok ada. Nya lagi rada beda. Ya. It amut ta'am. Satu apa? Satu afsus salam. Jadi bukan hanya ucapan tapi orang lain selamat dari kita. Harga dirinya, hartanya, keluarganya, anaknya dan lain-lain. It amut ta'am sekemampuan kita. Nah, yang ketiga Pak, wasilul arham, silah dan rahim. Silah itu menyambungkan. Bapak Ibu mohon maaf, menyambungkan itu artinya nyambungkan manu pernah putus Pak. Mohon maaf. Ibu ada di keluarga yang bertengkar. Tah nu paling hese Pak Bu, ngakur kena. Sebab budak mah beda, kolot mah beda jeung budak Pak. Budak mah lihat anak-anak Pak. Lihat Pak, ibu yang punya anak 2. Sok paseanya murang kalinya. Wah, pasea jam 7, setengah 8, ciga pasea jam 7 nate. Anak mah teh asup hate Pak. Nyebunya naon? Ta ibu-ibu di ditu cenah ngobrol wae. Beda jeung ibu-ibu di dieu nya. Bapak-bapak silahkan ngobrol tapi dalam hati Pak ya. Nah, silahkan. Sok sing tarik na hati. Lihat Pak. Anak jika bertengkar telila nahari kolot. Ya, padahal la yahillu lil muslimin ayahjur akhahu fawqa salasi layal. Tidak tegur sabar saja 3 hari. Dosa Pak. Ngelehan nu paling baik itu nu ngelehan. Ya. Jadi silah itu Pak menyambungkan yang pernah terputus. Kalau amin dengan Bapak, kenapa Bapak mendengarkan amin? Dan Bapak belum ada masalah dengan amin. So, pernah masalah dengan amin, amin yakin buat belum tentu datang belum. Panggil pret. Haram teuy. Kenapa Bapak mendengarkan karena belum tentu. Ibu tahu amin teh pernah menjelakkan ibu. Namun apa belum tentu. Imang ngarang Bu, cek amin teh. Ibu-ibu jamaah blok N mah para redit. Cek amin teh. Hek ibu kadaung kira-kira ibu kumaha amin? Pasti ama. Nya. Iya kan? Iya. Tah. Silaturahmi itu menyambungkan yang telah terputus. Makanya ada definisi, ada mukafi, ada silaturahmi. Makanya kata Nabi, laisal wasil bil mukafi. Silaturahmi itu bukan membalas senyuman dengan senyuman, gampang eta mah. Leres deh Bu? Leres Pak? Sok jeung tatangga
Tetangga senyum, orang senyum gampang. Coba tetangga bae di senyum. Satu hari mah kuat, Pak. Bu, 2 kali, 3 ka 4 kali mana? Urang ge jelema atuh kitu-kitu teuing mah. Tuh. Nya, urang nanya teu dijawab, "Cet, Bu dari pasar." Kata teh satu rahim, Pak. Tegur sapa teh satu rahim. Di sini kan pertama datang assalamualaikum. Itu teh silaturahim, hati-hati. Ya, mencairkan suasana. Di antaranya minimal tegur sapa. Yang paling susah mah yang pernah ada kles. Lihat benang yang terputus, Pak. Dina disambung lagi angger aya urutan, Pak. Makanya ancamannya la ya dulu janah qotiun, Pak. Tidak bahagia mau ka surga nu sok mutuskeun duduluran mah. Kecuali mutuskeun nu layak diputuskeun. Pemajikan selingkuh tak putuskeun moal bener. Sekarang teh di berita teh banyak, Pak, istri teh selingkuh tah. Ya. Sama rukna teh jeung selingkuhan teh bakal leuwih bahagia meureun. Jeung aneh teh berita teh jarang bapak-bapak selingkuh, paling nyanu. Tenang Bapak, dari nyanu nggak boleh ya Pak Haji. Banyak saya didukung, saya didukung. Lalu saya baca, selingkuh mah dosa Pak, zina Pak, ya Allah. Ya. Damin yakin. Makanya contoh, mohon maaf nih, misalkan ini pengurus masjid misalkan nih. Nanti ganti pengurus, kan Pak ganti pengurusnya belum tentu ditetapkan Pak. Bisa wae amin teh ya ku pengurus aya mah dianggo kajian subuh teh boteng cukup pengurusan teh mah moal. Tunggu saat amin lah main sinir wae, bisa jadi kan putuskeun. Bisa jadi kan. Ganti-ganti kita mah ganti. Da sok lihat khotib Jumat tong si eta ganti, teu bener si eta mah cenah. Wah, kan. Tong muadzin tong si eta ganti, kata teh kudu kana hate teh nyeri Pak. Aing memualkan masjid uswatun hasanah deui. Rek ganti ke masjid mana? Masjid Asanawiyah. Masjid aja. Ganti masjid. Kenapa? Ganti. Tah samu anggur ramas samungkeun deui. Tetep we ganti pengurus eta tetep ke masjid. Ganti DKM tetep ke masjid. Itu. Makanya walakin al-wasil dijelaskan. Silaturahmi itu ida kutiat rahimuhu wasolah, ketika diputuskan ia sambungkan. Susah Pak, sulit praktiknya itu. Makanya ganjarannya surga. Yang terakhir wasalu billail wa nasunya. Yakin Bapak Ibu kalau sholat malam sudah biasa, buktinya banyak yang pada kantuk-kantuk karena bangunnya dari jam 2 gitu ya, insya Allah. Jadi insya Allah ya, kelihatan pada bercahaya Bu ya Bu, karena lampu neonnya insya Allah sekian watt jadi bercahaya sih. Ada tambahan 4 lagi tapi waktu habis ya. Kesimpulan bahwa mudah-mudahan kita semua oleh Allah digolongkan ahli surga, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin. Nastagfirullahaladzim wa natubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ampuni dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah kami zalimi zahir batinnya, orang-orang yang telah kami zalimi harga dirinya, ampuni dosa besar kecilnya, terang-terangan tersembunyinya. Ya Allah, kami mohon padamu ridhamu dan surgamu. Kami memohon usia panjang dengan ketaatan kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.